Halo semuanya, perkenalkan saya Filipus Bagaskara Cendrawicaya dari kelas 11 RPL 1, nomor absen 29. Saya di sini sebagai Scrum Master. Ya, sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Christian Hananto dari kelas 11 RPL 1 15. Di sini saya sebagai Product Owner. Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya Rizal Nijati, nomor absen 31 dari kelas 11 RPL 1. Saya di sini sebagai tim desainer. Halo semuanya, saya Sulvan Wisani dari kelas 11 RPL 1 nomor absen 36. Di sini saya sebagai tim developer. Terima kasih. Kerja lagi. Apa sih? Halo, selamat pagi Pak Philip. Selamat pagi Pak. Maaf Pak, ada telat ya? Nggak apa-apa, baru sampai kok. Saya kira tadi Pak Philip udah dari lama. Pak, santai aja. Pagi Pak. Pagi Marisa. Pak Risa. Pagi-pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat dong Sehat. Pak. Tetap semangat kerja lah. Iya. Siap. Ini berarti kurang satu ya Pak? Iya, kurang satu, kita tunggu aja. Pagi Pak Pagi, Philip. Pak Sultan. Pagi Mas Sultan. Pagi Pak Rizal. Pagi. Biasa, Jakarta macet. Maaf ya. Ya, nggak Santai apa-apa. aja Pak. Santai aja. Izin sambil charge Pak. Iya, Oh, monggo, siap, monggo. siap. Ya. Terima kasih. Baik, sudah bisa kita mulai ya sebelumnya? Bisa Pak? Sudah. Oke. Apakah semuanya sudah hadir di sini? Ya, saya rasa sudah semua. Bisa langsung kita mulai Pak Philip. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja pertemuan pada kali ini. Jadi hari ini kita bertemu lagi di ruangan ini karena kita akan membahas sprint planning untuk proyek aplikasi MyPlan yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi untuk mengingat kembali, silakan untuk product owner membacakan kembali backlog user stories yang akan kita gunakan pada aplikasi MyPlan ini. Baik Pak Philip, berikut adalah backlog user stories yang telah kita identifikasi sebelumnya dan yang perlu kita diskusikan kembali dan kita selesaikan dalam sprint planning kali ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, sebagai admin, saya ingin dapat melihat daftar pengguna yang saat ini sedang online, sehingga saya bisa memantau aktivitas pengguna di platform MyPlan. Nah, lalu yang kedua, sebagai admin, saya ingin memiliki akses untuk menghentikan server secara manual ketika diperlukan untuk melakukan maintenance, sehingga saya dapat memastikan bahwa server tidak mengalami masalah atau kerusakan saat melakukan pemeliharaan server. Yang ketiga, sebagai penjual, saya juga ingin dapat mengunggah daftar produk yang akan saya jual di toko saya, sehingga pelanggan dapat menemukan produk dengan mudah dan membeli secara online. Lalu yang terakhir, yang keempat, sebagai pengguna, saya juga ingin dapat mendaftar event dengan mudah di aplikasi, sehingga saya tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendaftar secara manual. Seperti itu. Baiklah, itu tadi untuk user stories yang akan kita gunakan ya pada proyek kali ini. Jadi karena kita sudah mengingat kembali user stories yang telah kita identifikasi sebelumnya, kita evaluasi dulu progres kita dari sprint sebelumnya. Apa yang sudah kita capai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi bagaimana progres sampai saat ini dari tim desainer? Oke, untuk progres dari tim desainer, untuk saat ini kita udah buat pemodelan dan visualisasi aplikasinya. Lalu kami sudah menyelesaikan pemodelan untuk masing-masing calon pengguna, yaitu ada user dan admin. Selain itu kami juga telah selesai juga membuat sebuah prototipe dengan high fidelity berupa keseluruhan desain untuk proyek MyPlan kami. Baik, apakah dari tim developer sudah mendapatkan dokumentasinya? Sudah Pak Philip. Dokumentasi modeling dan visualisasi desain proyek sudah diserahkan ke tim developer. Baiklah, karena sudah, sekarang mari kita bagi tugas dan cari solusi yang diperlukan untuk setiap backlog user stories. Apakah product owner menginginkan ketentuan khusus untuk aplikasi MyPlan ini? Ya, saya rasa saya ada.
Saya ingin di user stories pertama agar admin dapat melihat detail lengkap tentang pengguna yang sedang online, seperti nama, alamat email, dan lokasi pengguna. Sehingga admin bisa memantau aktivitas pengguna dengan lebih detail dan mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan. Seperti itu. Bagaimana tim developer? Apakah bisa? Ya, menurut kami tentu itu ide yang bagus dari product owner. Nanti akan saya sampaikan ke tim developer untuk segera dikerjakan. Baiklah, lalu untuk user stories yang kedua dan ketiga, saya percaya kepada Pak Sulvan dan Pak Risang, maka akan saya serahkan ke tim developer dan tim desainer. Apakah dari kalian berdua sudah memiliki gambaran? Sudah. Untuk solusi user stories kedua dari kami akan membuat akses remote yang aman untuk admin. Admin dapat memiliki akses jarak jauh ke server melalui sambungan jaringan aman seperti VPN, sehingga mereka dapat melakukan maintenance tanpa harus berada di lokasi fisik server. Admin juga dapat menerapkan sistem monitoring yang terus-menerus untuk memantau kesehatan server dan memperingatkan mereka jika terjadi suatu masalah. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil tindakan sebelum masalah semakin parah. Untuk solusi dari user stories 3, tim desainer akan menyediakan tampilan yang mudah digunakan oleh penjual, sehingga penjual dapat mendaftar toko dan barang dengan mudah dan cepat. Lalu saya juga menyarankan agar kita menyediakan dukungan pelanggan yang baik. Hal ini akan membantu penjual merasa lebih nyaman dan aman ketika menggunakan aplikasi yang kita sediakan tadi. Oke, baik-baik, itu solusi yang bagus, terutama yang dari Pak Risang. Jika kita menyediakan dukungan pelanggan yang baik, pasti membantu penjual merasa lebih nyaman dan aman ketika menggunakan aplikasi. Tapi Pak Sulvan dan Pak Risang, ada satu hal lagi, saya ingin ketika user mendaftar event dengan banner yang ditampilkan di homepage aplikasi. Jadi pengguna bisa melihat event yang ada di homepage aplikasi MyPlan, seperti itu. Nah, banner event ini harus menyediakan informasi yang lengkap tentang event, seperti lokasi, tanggal, waktu, biaya pendaftaran, dan deskripsi acara. Sehingga nanti pengguna yang mau mendaftar dapat membuat keputusan yang tepat sebelum mereka mendaftar ke event tersebut. Seperti itu, Pak. Dari Pak Sulvan atau Pak Risa mungkin ada tanggapan atau mungkin setuju? Kalau dari saya setuju. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baiklah, karena tugas dan solusi dari kedua tim sudah ditentukan, mari kita selanjutnya untuk menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tes dan menentukan prioritasnya. Nah, berdasarkan estimasi waktu yang telah dibuat, kita akan memilih tes yang paling penting dan memungkinkan untuk diselesaikan dalam sprint ini. Mungkin dari tim desainer bisa mengemukakan pendapatnya. Mungkin dari tim desainer mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan, Pak, untuk membuat sebuah model dan menambah desain halaman event untuk app pengguna dan halaman store untuk para penjual, Pak. Baik, untuk tim developer bagaimana? Untuk tim developer, saya wakili tim meminta estimasi waktu mungkin sekitar 4 minggu untuk proses pembuatan halaman admin yang memantau user online dan maintenance server. Tim developer nanti akan memprioritaskan untuk menyelesaikan solusi user stories ketiga terlebih dahulu, baru nanti diikuti oleh user stories pertama, setelah itu kedua, dan yang terakhir keempat. Gitu, Pak Philip. Baik, untuk dari product owner bagaimana? Dari saya itu masih dalam jangka waktu yang pas ya dan tepat untuk menentukan prioritasnya. Jadi kita akan memprioritaskan untuk menyelesaikan user stories yang ketiga terlebih dahulu, lalu user stories pertama, kedua, dan yang keempat. Seperti itu ya Pak Sultan? Betul, seperti itu. Oke, seperti itu Pak. Baik. Yang terakhir, mari kita buat rencana untuk sprint dan menentukan bagaimana kita akan mengukur keberhasilan sprint ini. Apakah ada yang perlu kita pantau dan cara untuk memastikan bahwa setiap tes yang diselesaikan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Dari saya menyarankan kita perlu menetapkan sasaran sprint ini dengan menyelesaikan sekitar 80% user stories yang telah ditentukan dalam waktu 6 minggu. 2 minggu untuk tim desainer untuk menggarap user dan 4 minggu untuk tim developer untuk admin. Nah, lalu kita akan menggunakan burn down chart untuk melihat jumlah pekerjaan yang masih harus dilakukan dengan waktu yang tersisa. Standar kualitas yang kita tetapkan adalah aplikasi harus berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Seperti itu. Baiklah, dari kedua tim bagaimana?
Apakah sudah jelas? Sudah cukup Pak. Sudah, Pak Philip. Baiklah, itu tadi merupakan sprint planning yang sudah kita bahas untuk proyek aplikasi MyPlan ke depannya. Jadi mulai hari ini mari kita bekerja sama dan bekerja keras untuk menyelesaikan sprint ini dengan baik. Terima kasih bagi kedua tim dan product owner yang sudah hadir pada meeting kali ini. Dengan ini meeting sudah selesai. Saya bubarkan meeting kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih. Terima kasih Warisan. Saya pamit undur diri duluan ya. Terima kasih. Langsung nih Pak. Saya mungkin nunggu di sini dulu. Oh, ya, enggak Saya langsung. Ya, Mari Pak. mari.